jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Adapun ciri-ciri good governance adalah good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektivitas dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat, mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan. Good governance juga menyediakan informasi secara transparan, siap menerima keluhan, kritikan, serta saran terbuka dari masyarakat dan siap menindaklanjutinya. Good governance mengacu pada wawasan masa depan, memprioritaskan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah yang paling membutuhkan. Adapun manfaat dari good governance di dalam masyarakat adalah munculnya kepercayaan kepada pemerintah, warga negara lebih giat dan aktif mengikuti setiap kegiatan politik, kegiatan administrasi negara berlangsung secara transparan dan kredibel, sistem keuangan menjadi lebih akuntabel dan jauh dari kecurangan korupsi, meningkatnya nilai moral masyarakat dan saling menjaga keamanan, penegakan hukum di setiap lapisan menjadi lebih terjamin, tidak ada tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap masyarakat kelas bawah, pemerintah mampu mengelola kebijakan dengan baik sehingga masyarakat lebih sejahtera dan makmur, sistem pemerintahan menjadi lebih bersih, efisien, dan efektivitas. Adapun ke dalam penerapan good governance di Indonesia terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala dalam faktor internal yakni kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip good governance, fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya disiplin aparatur di jam kerja. Sedangkan kendala dalam faktor eksternal yakni kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun contoh singkat penerapan good governance di Indonesia yakni masa jabatan presiden diatur dari yang dulunya bisa seumur hidup, kemudian diberi batasan hingga 5 tahun dan maksimal 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden. Pemilihan umum baik untuk anggota DPR, DPRD, sampai presiden dilakukan dengan melibatkan rakyat. Kesimpulan dari adanya good governance merupakan tata pemerintahan yang baik tentang bagaimana bangsa mendeteksikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Good governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bad governance. Tata pemerintahan yang buruk itu sendiri merupakan kebalikan dari tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang buruk terpusat dari sekitaran gagasan, tidak hanya korupsi di dalam satu sistem, tetapi juga kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pembuatan kebijakan yang sewenang-wenang, dan kecurangan dari mereka yang memerintah. Adapun ciri-ciri dari bad governance pada umumnya, ciri-ciri negatif dari terjadinya bad governance ditandai oleh rendahnya sensitivitas terhadap kebutuhan dasar atau basic need, kelompok masyarakat kurang beruntung, yaitu masyarakat miskin, birokrasi yang tidak efisien, tingginya tingkat korupsi, rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan, serta lemahnya penegakan hukum. Di sana sini masih memperlihatkan kecenderungan yang umumnya memperhatikan. Dampak dari adanya pemerintahan yang buruk yaitu tidak tumbuhnya ekonomi, yang kedua status gagal atau negara dicap gagal dalam mengelola pemerintahan,
berpusat dari sekitar gagasan, tidak hanya korupsi di dalam suatu sistem, tetapi juga kurangnya transparansi